Selamat datang kembali dengan aku Dila di channel YouTube aku. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya dan sehat selalu. Hari ini kita bakal fokus ngebahas TOEFL ITP, salah satu jenis tes TOEFL yang cukup common di Indonesia karena kita paling sering pakai adalah TOEFL ITP. Contohnya ketika teman-teman nanti menghadapi kelulusan S1 atau S2 gitu kan. Biasanya kan syarat kelulusan itu ada TOEFL-nya, sertifikat TOEFL. Nah, sertifikat TOEFL yang kalian gunakan itu jenis tes TOEFL-nya adalah TOEFL ITP. Dan begitu juga ketika teman-teman mau ngelamar pekerjaan di beberapa company yang ada di Indonesia. Kebanyakan juga menggunakan sertifikat TOEFL ITP gitu. Berikut juga buat teman-teman yang ngambil profesi, entah itu kedokteran atau nurse ya dan lain sebagainya, apoteker mungkin ya, itu kan biasanya membutuhkan sertifikat TOEFL juga. Nah, TOEFL yang kalian berikan itu pun juga bentuk apa, jenis tesnya juga jenis tes TOEFL ITP. Nah, itu yang bakal kita bahas hari ini. So, aku izin buat share screen terlebih dahulu. Aku langsung masuk ke introduction to TOEFL ITP. Di sini aku bakal jelasin sedikit gambaran tentang tes TOEFL ITP itu seperti apa sih. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman notes ya, ada tiga sections ya, ada tiga jenis tes yang diteskan di TOEFL ITP ini. Dari mulai listening, kemudian kita juga ada written and structure, dan juga kita ada reading comprehension. Kita masuk ke listening sectionnya terlebih dahulu. Untuk yang listening section itu dibagi menjadi tiga bagian ya, ada part 1, kemudian ada part 2, kayak gini ya, dan juga ada part 3. Nah, untuk yang part 1 itu biasanya terdiri dari percakapan antara dua orang. Masih yang short conversation. Nah, ini untuk jumlah soalnya tuh ada di 30 soal. Kemudian untuk yang part 2 itu dia biasanya terdiri dari percakapan antara dua orang juga sama. Kalau yang part 1 kan percakapan dua orang tapi pendek ya. Kayak misal si A bilang hai bla 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 gitu kan, si B cuman bilang oh ya bla 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 bla. Jadi se-short itu guys. Terus kita biasanya ditanyain second speakernya itu ngomong apa yang akan dilakukan selanjutnya kayak gitu-gitu. Itu di part 1. Tapi kalau di part 2 itu conversationnya lumayan panjang, lebih panjang. Even dua orang tapi dia lebih panjang. Jadi mereka saling saut menyaut gitu kan. Nah, itu untuk untuk jumlah soalnya itu ada di angka 7 sampai 8 soal ya. Tapi ini bisa aja bervariasi ya, teman-teman ya. Nah, untuk yang part 3 itu beda lagi. Untuk yang part 3 itu dia udah bukan ke conversation, dia lebih ke bukan percakapan, malah lebih kayak ke speech gitu, pidato. Orang lagi berpidato atau orang mungkin dia lagi memberikan informasi lah ya ke khalayak umum, entah itu suara radio atau yang lain. Kayak gitu itu ada di part 3 dan jumlah soalnya itu ada di sekitar angka 12, 11 kayak gitu kan, sampai 13 soal kayak gini. Or maybe I can say that mungkin ini ada di angka 12 kali ya, 12 sampai 13 soalan lah untuk yang part 3. Gitu. Nah, untuk listening section sendiri ada beberapa tips yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama, I'm so sorry for that. Mungkin aku agak hapus dikit ya, teman-teman ya, buat yang ini ya, yang part 3-nya ya. Maybe I tambahin di sini aja kali, buat yang part 3 tadi. Jadi agak, nah, biar nggak terlalu mepet. Nah, ini ya. Tadi aku tulis 12 sampai 13 soal. Nanti dia bakal ketutupan lagi ya. Semoga aja nggak ketutup sama ini ya teman-teman, sama yang reading sectionnya aku. Oke, aku langsung bahas ke sini dulu. Nah, untuk yang listening section yang perlu teman-teman perhatikan, pertama, avoid choosing the similar sound. Similar sound itu maksudnya suara yang bunyinya sama ya. Bunyinya hampir sama. Jadi dalam artian kita tahu nih, what di audio, dia bilangnya kan buy ya, membeli nih ya. Dia bilangnya, let's see dia bilangnya buy, membeli. Nah, kemudian di opsinya tuh ada kata-kata buy kayak gini. Gini, teman-teman. Nah, ini yang kalian perlu hindari, jangan dipilih. Gitu, itu maksudnya avoid similar sound. Jadi kalau kalian nggak yakin kata-kata itu apa, ya, better kalau kalian ketemu kata-kata di opsi yang suaranya kok kayaknya mau sama, kayaknya ini deh jawabannya. Nah, itu kalian perlu hindari. Nah, avoid similar sound ini tuh berlaku banget khusus untuk part 1.
Dia hanya berlaku di part 1. Di part 2, part 3 udah nggak berlaku lagi. Gitu. Kemudian be careful with the possibilities. Hati-hati dengan models ya, lebih tepatnya ya, yang di sini yang dimaksud. Antonym, sinonim. Nah, mostly jawaban-jawabannya itu ada di dalam bentuk sinonim, teman-teman. Dan ini pun juga kalian bisa temuin di part 1 juga. Kebanyakan kita pakai sinonim itu ada di part 1. Kemudian selanjutnya, ini kok kayaknya ini ya, agak delay ya kalau aku lihat ya. Oke, selanjutnya di sini ada assumption, stress word as clue. Jadi beberapa soal di part 1 itu tuh bentuknya asumsi-asumsi gitu yang bisa kalian simpulkan dari second speaker-nya. Kemudian ada conditional sentence dan juga idiom showing agreement. Nah, mostly kalau teman-teman ketemu ketemu soal yang opsinya itu kaitannya sama the woman agree with the man, the woman disagree with the man. Nah, itu kebanyakan nih, teman-teman. Jawabannya tuh the woman agree with the man. Pokoknya tuh intinya entah the woman atau the man lah ya. Pokoknya mereka itu agree. Nih ya, pokoknya mereka itu agree. Intinya itu. Wow, I'm so sorry for my writing, kayaknya nggak oke banget nih. Pokoknya mereka itu agree, setuju. Nah, gitu. Itu ya, mungkin aku mundurin dikit deh ya, biar aku dapat lumayan space buat nulis. Ini yang idiom showing agreement. Kemudian selanjutnya ada structure and written. Nah, kalau structure and written ini agak beda, teman-teman. Ada beberapa hal yang aku mau notes di sini. Yang pertama, you have to understand English grammar rules, especially subject verb agreement and clause construction. Jadi English grammar rules itu kepake banget di structure and written. Cuman yang paling sering keluar tipe soalnya itu yang berkaitan dengan subject verb agreement. Mostly kita itu ngebahas tentang phrase ya, noun phrase paling banyak keluar. Kemudian tenses yang paling sering keluar itu ada di past tenses ya. Past simple biasanya ya. Past tenses. Ini paling sering keluar, teman-teman. Kemudian tapi kalian juga harus melihat konteksnya ya, lihat kata keterangan waktunya juga. And then the second, practice with past papers to improve speed and accuracy. Karena kalian itu dibatasi oleh waktu, jadi buat yang structure and written karena nilainya cukup besar, nanti kita lihat ya. Kalian bisa berbanyak latihan soal aja di sini. Buat yang structure and written itu ada 40 soal ya, teman-teman ya. Beda sama listening yang dia 50 soal. Kalau di structure and written dia ada 40 soal. Nah, 40 soal ini itu sendiri terdiri dari 15 soal MCQ, multiple choice ya, teman-teman, multiple choice questions. Dan sisa soalnya 25 soal ini tuh kalian disuruh untuk error recognition gitu. Jadi kalian disuruh mencari jawaban yang salah gitu. Nah, aku lanjut sekarang ke reading comprehension. Kalau reading comprehension itu dia terdiri dari 50 soal. Nah, di 50 soal ini intinya yang kalian bisa gunakan teknik membaca skimming dan juga scanning karena bacaannya pasti panjang-panjang semua. So, the only way to answer it is using this skimming untuk mendapatkan informasi yang umum, general, dan juga gunakan scanning untuk mendapatkan informasi yang spesifik. Nah, ketika kita ngebahas informasi yang tersirat, one second ya teman-teman ya. Nah, ketika kita ngebahas informasi yang tersirat, make sure teman-teman fokus on the conclusion. Dalam artian, kalau tersirat itu kan biasanya kata-katanya kan nggak ditulis sama persis ya di bacaan ya. Kita harus menyimpulkan dari apa yang ada di bacaan. Nah, berarti buat yang implied information, teman-teman bisa nih combining skimming and scanning technique. It depends guys actually. It depends on the question. Sometimes we can only use scanning there. Sometimes we can use the skimming as well. Jadi tergantung jenis soalnya apa kalau di implied info. Kita bakal bahas terkait jenis-jenis soal, cara ngerjainnya, kapan kita pakai kapan kita pakai tips yang ini, tips yang itu nanti di video lainnya ya. Aku bakal coba breakdown satu-satu. Kemudian aku lanjut perkenalan terkait TOEFL ini juga. Di sini ada conversion table. Jadi untuk penskorannya, kalau teman-teman perhatikan di sini, aku bagi jadi 2 ya. Jadi yang ini tuh skor yang low banget ya, teman-teman ya. Yang ini dia yang menurut aku standar lah ya. Dari standarnya ke yang tinggi. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dari penskorannya, listening. Dia ada 50. Kita lihatnya dari sini aja deh guys. Kalian ngedapetin listening itu bener, let's say bener 40 soal aja. Kalian udah dapet nilai 57 loh.
57. Compare to reading. Kalau reading kalian bener 40 soal cuma dapat 55. Dalam artian di sini listening itu skornya jauh lebih tinggi daripada reading. Jadi make sure teman-teman waktu ngerjain soal listening tuh sefokus itu gitu ya. Jangan lupa sarapan. Nah, kalau dibandingin sama structure and written gimana tuh Kak? Kalau dibandingin sama structure and written, saya structure and written itu pun juga dia ini ya, lumayan tinggi ya, tinggi banget kan, dia ada 40 soal kan teman-teman, 40 soal. Cuman di sini aku nggak kasih apa ya, aku nggak kasih gambaran yang structure and written ya, karena di sini kalau kita lihat ada something lost here ya. Jadi intinya kalau yang di structure and written dia skornya jauh lebih tinggi guys, compared to listening. Jadi kalau misal kalian perhatiin aja di sini ya, ibarat kayak dia salah berapa nih? Kita lihat dari yang skor rendahnya aja deh ya. Nih, bener 10 di listening dapat 33, bener 10 di structure dapat 33, bener 10 di reading dapat 29. Di sini kan kita bisa lihat ya teman-teman ya. Berarti kalau nilai listening dan juga nilai structure itu tuh nilainya jauh lebih hampir sama gitu ya. Nilai mereka itu sama-sama tinggi. Jauh lebih enak kalian itu banyakkan benernya di listening sama structure daripada di reading. Kenapa? Karena kalau misalnya di reading kamu bener banyak pun nilainya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau di listening sama di structure nilainya dia sampai 68 teman-teman. Gitu, skornya ya sampai 68 paling tinggi. Gitu, jadi ya saran aku buat kalian yang masih lemah di listening ataupun di structure and written, boleh coba dinaikin, dilatih aja ya listening, sering-sering dengerin video, lagu, atau mungkin nonton film, nggak tahu artinya nggak apa-apa. Awal-awal masih bingung dia ngomong apa, nggak apa-apa, dengerin aja. Biasain telinga kita buat denger sesuatu yang pakai bahasa Inggris dulu lah ya. Even kalian nggak tahu itu speakernya ngomongin apa gitu. Kalau yang structure and written expression mau nggak mau kalian harus berlatih teman-teman ya. Itu kalian ngafalin kata kerja, ngafalin beberapa pattern, lalu kalian coba apply di kalimat-kalimat yang ada. Perbanyak latihan. Oke. Wait a second. Oke, sekarang aku lanjut ya. Kita masuk ke sini sekarang, klasifikasi skor TOEFL ITP. Jadi, kalau dia start dari 310 tuh berarti ada di sini ya, teman-teman ya. Nih, 310 tuh berarti artinya kalian cuma bener 7 buat yang listening ya, dan bener 7 buat yang listening, bener 9 buat yang structure and written, dan juga mungkin kalau yang reading, wah ini kalian mungkin bener baru 11 apa 12 kali ya, 12-13 ya, 12-13 soal di reading kalian bener. Nah itu kan baru dapat di angka 310 sampai 420 itu masuk ke dalam kategori tingkat dasar. Berarti bahasa Inggris kalian tuh masih yang basic banget, atau kalau aku boleh bilang levelnya masih yang ada di level A1 lah gitu, A1 sampai A2. Nah kemudian kalau udah sampai yang 420 sampai 480 berarti kalian berada di tingkat menengah bawah. Ini berarti masih masuk ke kategori B1. Atau mungkin ya aku bisa bilang ke B1 lah ya. Kemudian di 480 sampai 520 itu berarti udah yang tingkat menengah ke atas, high intermediate. B2 kita bisa bilang ya. Kemudian kalau kalian udah ada di angka 525 sampai 677 berarti kalian udah ada di tingkat mahir. Tingkat mahir ini ada di angka C1 ya, proficiency ya, sampai C2. Nah, ngobrolin tentang level ini ya, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ini nggak bisa, bukan nggak bisa banget ya. Kadang tuh untuk klasifikasi skor TOEFL ini tuh ada yang berbeda teman-teman. Ada juga yang mengatakan bahwa kamu masih masuk kategori B1 selama skor TOEFL kamu itu masih kurang ya, masih kurang dari 500 berapa nih? Let's say aku bilang masih di bawah 540. Nah, under 540 pun masih ada yang ngatain itu masih masuk ke dalam kategori B1 gitu. Kalau di sini kan dia kan tulisnya sampai 480 ya. Ada yang kayak gitu juga. Jadi it depends ya. Cuma kalau setahu aku 530 itu dia masih bisa masuk ke kategori B1, guys. Jadi 500 tuh masih masuk ke kategori B1, teman-teman. So, ya, yeah, it depends. Aku nggak bisa bilang ini 100% benar, tapi ini sebagai gambaran teman-teman aja. Ini aku dapetin dari salah satu sumber ya, by the way ya. Jadi aku nggak buat sendiri.
gitu. Tapi yang jelas kalau kalian udah sampai di angka 550 ya, itu teman-teman pasti udah masuk ke dalam kategori C1 gitu ya. C1 atau maybe B2 kali ya. Gitu. C1 atau B2. Aku nggak terlalu hafal buat yang ini sebenarnya. Kemudian aku lanjut lagi untuk cara perhitungan skor TOEFL sekarang. Nah, untuk cara menghitung skor TOEFL itu dengan cara menjumlahkan total konversinya. Jadi dalam artian kayak gini nih, let's say di section 1 ya, section 1 kamu cuman bener, ini aku mungkin agak bedain kali ya colornya. Di section 1 nih, kamu cuman bener 6 soal, berarti kan kamu dapat 30. Nah, 30 nih. Terus habis itu yang soal grammar, kamu benerinya cuma, let's say di grammar kamu ada di angka 7 atau 8 gitu kan. Berarti kamu dapat, oh, or maybe like this one ya. Oke, aku kayaknya bakal ulang lagi dari ini deh. Ini. Oke, sekarang kita masuk ke cara menghitung skor TOEFL ya. Nah, di sini ini aku kasih sedikit contoh ya. Let's say kalian di seksi 1, section 1 itu benar 30. Berarti skor kalian kan 51 ya. Kalau kalian lihat di sini nih benar. Ini aku nggak tulis ya. Kemudian di section 2 kalian benar 28 ya. Berarti kalian kalau di convert nilainya dapat 52 gitu. Terus kalau misalnya di section 3 kalian benernya 45, bener 45 nih kalau kalian lihat ya di sini 45, berarti kan dia dapatnya 60 ya. Nih, kayak gitu kan. Nanti kalian jumlah berarti 51 ditambah 52 ditambah 60 hasilnya berapa? Lalu dibagi dengan 3. Nah, itu adalah hasil skor kalian. Nanti nilainya dikali dengan 10 ya, teman-teman ya, untuk mendapatkan hasil 543. Gitu. Sampai sini semoga cukup ngasih gambaran ke teman-teman ya terkait TOEFL ITP conversion itu seperti apa. Jadi untuk jumlah benernya kalian nanti dikonversi nilainya. Jadi kalau misal kalian nggak ngerjain pun ya kalian masih bisa dapat nilai guys 24 nih. Ternyata ya 200-an itu berarti jelek banget teman-teman. Nah, kayak misal Kak, aku ngerjain nih contoh lain ya. Seumpama di contoh lainnya aku kasih contoh. Let's say aku bener yang listening itu ada 40 soal ya. 40 soal nih aku bener, berarti aku dapat 57. Nih listening aku dapat 570 ya atau 57 di sini. Kemudian yang di structure or written aku let's say aku benernya 38, salah 2 doang. Berarti aku dapat di angka 65. Nih ya, structure-nya aku dapat di angka 65. Kemudian di readingnya di sini ya. Di readingnya let's say aku dapatnya berapa tuh? Di readingnya ternyata aku bener 41. Nah, berarti aku ada di angka 56. Nah, udah. Tinggal ini kita hitung, teman-teman. 57 ditambah 65 ditambah 56 dibagi 3. Nah, itu adalah dikali 10 ya nanti ya. Ini adalah nanti akan menghasilkan nilai TOEFL kalian gitu. Jadi nilai TOEFL-nya nanti hasil penjumlahan ini dibagi 3 dikali 10 gitu. Sampai sini dulu penjelasan aku terkait TOEFL ITP conversion table-nya dan juga pengenalan sedikit terkait TOEFL ITP. Semoga memberikan gambaran ya buat teman-temannya. Dan untuk klasifikasi yang skor TOEFL ITP, karena aku nggak bisa bilang ini paten ya teman-teman ya, aku nggak bisa bilang ini paten. Terus ketika aku lihat, wah kayaknya ada sedikit misleadingnya gitu kan. Jadi aku mungkin bakal share ke kalian buat yang klasifikasi skor TOEFL ITP-nya. Ini hanya sedikit gambaran aja tapi ya. Tapi jadikan ini sebagai gambaran aja buat teman-teman. Kalau ternyata skor TOEFL itu menunjukkan seberapa mahir bahasa Inggris kita. Semakin tinggi, berarti bahasa Inggrisnya juga semakin baik gitu. Nah, untuk yang patennya kayak gimana mungkin nanti aku bakal coba attach linknya di bawah ya. Aku bakal kasih beberapa sumber yang bisa teman-teman cek gitu. Karena aku nggak bisa bilang ini patennya kayak gini gitu. So I think that's it ya teman-teman ya. Thank you udah nonton and I'll see you again later. Bye.